Tentukan persamaan grafik fungsi trigonometri berikut ini. Kalau kita mau menentukan persamaan, ya, yang harus kita lihat itu untuk pertama kali kita mau mulai dari mana? Dari tengah, dari atas, atau dari bawah. Gitu ya. Dari tengah itu maksudnya 0 itu kan yang ngebagi si kurva ini kan. Ya, garis X itu ada di tengah. Ya, di 0. Berarti dia ngebagi kurva ini, ngebagi dia jadi 2. Kita lihat. Ya, dia kalau dia mulainya dari sini, dari 0, ya, kita bisa mulai dari 0, itu berarti dia adalah sin. Gitu. Habis itu kita lihat amplitudonya. Amplitudo itu tinggi gelombang, ya. Kita ambil dari acuan kita tadi. Acuan kita kan yang diambil dari sini, berarti ke atas 2, ke bawah 2. Tinggi gelombangnya 2 kan, ke atas 2, ke bawah 2 tuh. Berarti dia punya amplitudo 2. Ya, positif 2 karena mulainya dari sini. Nah, setelah itu kita tentuin periodenya. Satu gelombang dia selesainya ada di mana? Nah, ini kan setengah. Terus setengah lagi jadi satu gelombang kan? Nah, satu gelombang dia selesainya di 360. Berarti 360 dibagi 360 sama dengan 1. Berarti di periodenya 1x. Ya, 1x. Ada nggak periode yang nggak 1x? Ada. Ya, nanti selanjutnya ada. Jadi kurvanya ini ya adalah Y sama dengan 2 sin X. Selanjutnya, nah, ini enaknya mulai dari tengah ya, kan tengah-tengahnya di 0. Tuh, tengah-tengahnya di 0. Berarti sin kan, kalau tengah-tengahnya kita mulainya dari tengah, itu berarti adalah sin. Terus amplitudonya berapa? Ke atas 2, ke bawah 2. Tuh, ke bawah 2 kan, tinggi gelombangnya 2. Berarti amplitudonya adalah 2. Terus periodenya berapa? Satu gelombang dia selesainya di 180. Nah, ini 180. Berarti 360 dibagi 180. Ya, dapat 2. Berarti periodenya dia 2x karena hasil baginya adalah 2. Nah, berarti persamaannya sama dengan 2 sin 2x. Nah, ini selanjutnya kira-kira enaknya mulai dari mana nih kurva ini? Kalau saya lihat enaknya dari bawah. Ya, dari bawah itu berarti dia cos ya. Pokoknya dari bawah sama dari atas itu cos. Kalau mulai dari tengah itu sin. Nah, karena amplitudonya adalah 2, ya, lihat dari sini ke sini 2, ke atas 2, berarti dia amplitudonya 2. Nah, ini mulai kan dari min, jadi min 2 gitu ya. Karena dia mulai dari bawah dan jadi dia min 2. Terus periodenya berapa? Kita lihat ya, lebih gampang nyari periodenya yang satu gelombangnya dari sini aja deh ngitungnya ya. Walaupun tadi kita mulai dari sini. Ya, tapi kan enaknya kayak dari sini. Ini kan setengah gelombang, terus ini setengah gelombang lagi jadi satu gelombang. Jadi periodenya dari 150 ke 30 itu kan 120 ya. 150 kurang 30 kan 120. Berarti 360 dibagi 120 dapat 3. Berarti periodenya adalah 3x. Gitu. Ya udah, selesai. Jadi fungsinya adalah min 2 cos 3x. Nomor 4. Nah, dia mulainya nggak dari tengah. Tuh, tengahnya 0. Ya, berarti ini kurva ini tengahnya bukan 0. Kita cari tengahnya. Ya, kita cari tengahnya. Dia paling tinggi 2, paling rendah 0. Berarti tengah-tengahnya 2 sama 0 itu kan 1 tengah-tengahnya. Bener nggak? Tengah-tengahnya adalah 1. Berarti tengah-tengah dari kurva dia adalah 1. Nah, ini saya kasih garis deh biar ketahuan tengah-tengahnya di mana. Gitu ya. Oke. Udah dapat tengah-tengahnya ya. Berarti mulainya dari sini dia. Nah, kalau mulai dari tengah-tengah ya kan, berarti tengah-tengahnya kan si 1 ya. Berarti dia mulainya dari tengah-tengah. Kalau dia mulainya dari tengah-tengah, tengah-tengahnya dari kurva, berarti dia adalah sin. Ingat ya, mulai dari tengah berarti dia sin. Amplitudonya berapa? Amplitudonya ke atas berapa nih? Dari 1 ke 2 berarti amplitudonya 1 dong. Kan dari 1 ke 2 itu selisihnya 1. Dari 1 ke 0 selisihnya juga 1. Berarti amplitudonya adalah 1. Ya, nggak usah ditulis ya kalau amplitude 1. Nah, kemudian periodenya berapa? Periodenya dia satu gelombangnya habis di 360. Tuh, dia habis di 360. Berarti dia 1x kalau 360. Gitu. Nah, karena ya
dia tidak mulainya dari 0 tapi dia mulainya dari 1, ya, tengah-tengahnya bukan 0 tapi tengah-tengahnya adalah 1, berarti seharusnya tadinya di sini dia bergeser ke atas. Ya, bergeser ke atas. Jadi garis ini bergeser ke atas sebesar 1, dari 0 ke 1 sebesar 1. Berarti dia nambah 1. Kalau dia bergeser ke atas nambah 1. Kalau dia bergeser ke bawah negatif 1. Ingat ya, kalau bergeser ke atas positif 1, bergeser ke bawah negatif 1. Kalau dia bergeser ke kanan negatif, kalau bergeser ke kiri dia positif gitu. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan sin X plus 1 gitu. Selanjutnya, nah ini kalau kita mulai dari sini, kita nggak tahu ya angka di sini angkanya berapa, karena belum tentu dia tepat di sini. Ya, kita mulai dari sini, ya, dari sini. Ya, jadi tengah-tengahnya tetap si 0 itu kan, tuh tengah-tengahnya, ya, garis X tengah-tengahnya. Kalau kita mulai dari tengah, berarti dia adalah sin gitu. Y sama dengan sin. Amplitudonya berapa? 1. Ke atas 1, ke bawah 1, berarti amplitudo 1. Yang ngebedakan dia geser, ya, dia geser ke sini kan, ke kanan, geser 50 gitu ya. Tapi kita cari periodenya dulu. Periodenya satu gelombangnya dia jatuh di sini. Dia periodenya 360 nih. Ya, kita lihat dari sini ke sini. Ini kan 410 ya. Ya, ini 410. Ya, berarti periodenya berapa? 410 dikurang 50. Berarti 360 dia. Kalau 360 berarti dia 1x. Gitu, ya. Karena dia bergeser ke kanan 50, ya, seharusnya ada di titik 0, ya, tapi dia mulainya ternyata ada di 50, bergeser ke 50 startnya, berarti negatif 50. Jadi ini ada persamaan sin x min 50 gitu ya. Nomor 6, ya, ini tangen ya. Udah ketahuan kalau tangen itu dia nggak pernah nyentuh satu sama lain ya. Ini sama ini dia nggak nyentuh, ini sama ini dia nggak nyentuh. Kalau tan kita lihatnya gini, kita lihat periodenya dulu deh. Ini pasti tan. Ya, kita lihat periodenya. Lihat dia motongnya di mana nih? Nih, motong di 180 nggak? Tuh, dia bukan motong ya, maksudnya dia tepat di sini, terus dia tepat di sini, terus di sini kan motongnya di sini, ya. Kalau dalam sin sama cos kan ini setengah gelombang, ini setengah gelombang, jadi satu gelombang kan di sini. Berarti kalau misalnya satu gelombangnya habis di 360, berarti dia periodenya 1 gitu ya. Nah, dia itu tengah-tengahnya bukan di 0, ya, dia nggak motong di 0. Seharusnya tangen itu motong di 0, dia kayak begini nih, kayak gini dia. Nah, ternyata dia motongnya dimulainya kena di angka 2, ya, ini di 2 kan. Kalau dia mulai bergesernya dia di 2, seharusnya dia di 0. Karena dia bergeser ke atas, ya, dia bergeser ke atas, berarti dia nambah 2. Jadi persamaan adalah Y sama dengan tan X plus 2. Seperti itu. Nomor 8, ya. Ini dulu deh, saya tebelin dulu. Ini min 4 nih. Ini min 4, ini min 2, ini 2. Ya. Terus dia yang paling bawahnya, ya, bagian bawahnya paling bawah di sini jadi min 5, ya. Terus ini paling atasnya jadi 3 ya, karena kan ini 1 2 3 gitu. Kita harus lihat dia tengah-tengahnya di mana. Kalau dari min 5 ke 3 itu kan 8, ya. 8 satuan ya, dari min 5 ke 3 8 satuan. 8 bagi 2 itu 4, berarti tengah-tengahnya kita geser 4. 1 2 3 4. Ya. 4 di sini berarti. Nah, berarti posisinya di mana nih? Min 1 berarti. Ya, tengah-tengahnya si kurva adalah min 1. Berarti garis bantu kita adalah si min 1. Tengah-tengahnya adalah min 1. Gitu ya caranya. Geser ke atas. Berarti acuan kita nanti min 1 karena tengah-tengahnya dia. Nah, berarti mulainya berarti dari tengah kurvanya. Kalau mulainya dari tengah itu berarti sin tuh, dari tengah kan. Mulainya adalah sin. Jadi kita tulis Y sama dengan sin. Ya. Terus amplitudonya berapa?
paling atasnya 3 ya kan, ke atasnya 3 ya, dari sini oh bukan 3, 1 ya kan, ini 1 nih, 1 2 3 4 ya, dari min 1 ke 3 itu 4, amplitudenya 4, ke bawah juga harusnya 4 juga, 1 2 3 4 gitu ya, kesininya dia 4, berarti 4 sin. Terus baru kita tentuin periodenya ya, satu gelombangnya dia selesai di 360, cocok tuh, berarti dia 1x kalau selesainya di 360 ya, berarti dia 1x. Terus dia bergeser nggak, bergeser ke atas ke bawah nggak, ternyata dia bergeser, yang tadinya ada di 0 di sepanjang sumbu x ya, ini kan di 0 nih ya, seharusnya di sini kan mulainya, dia bergeser ke bawah. Kalau dia bergeser ke bawah sebanyak satu satuan, ini kan min 1 nih, berarti dia bergeser min 1 ya, dikasih min 1 karena dia bergeser min 1 atau dia bergeser ke bawah sebanyak satu satuan. Oke, jadi persamaannya Y sama dengan 4 sin X min 1.